mewakili dari daerah Sukabumi, jauh-jauh kita datang ke sini, dan dari kawan-kawan Bogor juga jauh-jauh kita datang ke sini, hanya ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi yang tidak pernah terputus dari tahun-tahun sebelumnya. Karena pada dasarnya kawan-kawan, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dari dulu kita sudah melakukan aksi, tidak terhitung kalau menurut pandangan saya lebih dari 20 kali mungkin, dari TSK SPSI, dari federasi-federasi lain mungkin sudah melakukan aksi-aksi lanjutannya. Dan mungkin pandangan saya, kalaupun pemerintah tetap memaksakan undang-undang ini disahkan dan diterapkan oleh pemerintah, maka kita harus siap-siap kawan-kawan. Kita minta kepada konfederasi kita. Sudah siap dari CAP, silakan. Pak Adam, monggo Pak. Belakang itu Dari PPMI ada. Silakan Pak, silakan. Oke. Ada yang berdiskusi, saya juga nggak tahu nih dari serikat buruhnya. Tapi yang jelas, kalaupun ada orang-orang dari serikat pekerja yang berdiskusi duduk di dalam mengenai perancangan Undang-Undang 11 maupun yang lain. Jadi hari ini kami perwakilan dari 4 federasi FSLM SPSI, FSB PSK SPSI, FSB CAP SPSI, dan Lomenik KSTSI yang kami terima oleh pimpinan Komisi 9. Ya, dan pertama yang penting adalah kami tanya jadwal sidang-sidang revisi Undang-Undang 12. Ya, karena itu penting. Karena kalau misalnya tiba-tiba Jumat diputusin kan kita repot kan. Maka itu kita harus dibuktikan besok dan Jumat. Tapi ternyata sampai dengan hari Jumat itu belum ada pembahasan revisi. Jadi dibahas setelah selesai ya di bulan Maret. Jadi kita ada waktu sebulan untuk mempersiapkan demo-demo yang lebih besar lagi ya. Itu jadwal, karena itu penting dengan acara demo kita. Ya kita tahu pemerintah kalau nggak di demo gede-gedean nggak akan gede juga, belum tentu ya kan. Makanya harus super gede. Nah yang kedua kita sampaikan bahwa kita minta undang-undang klaster ketenagakerjaan dicabut dari Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Karena ketenagakerjaan adalah perlindungan, sementara Omnibus Law Cipta Kerja itu adalah investasi. Artinya kalau itu dipaksakan, pemerintah sama dengan menjual dengan harga murah tenaga kerja kita kepada investor. Jadi begini bahasanya, investor datang ke Indonesia, ini tenaga kerja saya, diapain terserah dah. Kontrak, kemudian kontraknya bebas, kalau PHK tinggal tutup kontrak, nggak ada pesangon, ya kan? Ya tahu sendiri lah, gaji murah lah, kira-kira gitu, ya kan? Kita udah tahu semua. Maka kita minta klaster yang itu dicopot, dilepas dari keluarga dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, revisi Undang-Undang nomor 12 untuk menjadikan Undang-Undang 11 menjadi konstitusional itu adalah akal-akalan, ya kan? Harusnya undang-undang ini dimulai lagi dari awal. Karena revisi Undang-Undang 12 tidak akan bisa merevisi azas, karena azas nggak mungkin direvisi. Nah ini salah dari awal, makanya ini harus, kalaupun dia meneruskan membuat undang-undang itu harus dimulai dari awal lagi seluruhnya, kira-kira begitu. Ya, makanya kalau dia punya nurani harusnya diulang. Kemudian kita minta Permenaker nomor 2 dicabut, karena itu jelas-jelas hanya keputusan sepihak ya yang konyol gitu loh. Pertama, kalau orang PHK umur 40 tahun harus nunggu sampai 50 tahun.
kecuali pemerintah memberikan uang selama 16 tahun kepada yang PHK. Itu ada gantinya, ya kan? Kira-kira gitu. Kalau ini kan indikasinya uang apa namanya? Tadi katakan bahwa uang BPJS itu bisa aja untuk apa namanya? Ya dipakai-pakai dulu lah gitu, ya kan? Kan ada 560 triliun. Itu ya, itu kita sampaikan, maka minta dicabut. Mungkin Bung Dito bisa menambahkan. Baik, terima kasih teman-teman media. Pertama, aksi hari ini ada dua agenda. Yang pertama adalah ke Mahkamah Agung mengawal kasasi yang dilakukan oleh Gubernur Kepri terhadap gugatan UMK tahun 2021 teman-teman Kota Batam dan UMP. Dan tadi sudah diterima perwakilan dari teman-teman Kepri, teman-teman Batam, 10 orang dengan Biro Humas Mahkamah Agung dan juga staf dari Mahkamah Agung, dan sudah disampaikan secara resmi mengenai tuntutan teman-teman. Yang kedua, agenda kedua adalah di DPR RI ada 3 isu yang kita usung. Pertama adalah menolak revisi Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Alasannya apa? Karena putusan MK itu tidak memerintahkan Undang-Undang 12 direvisi. Yang direvisi itu adalah Undang-Undang Cipta Kerjanya. Tapi dengan adanya usulan dari Balik untuk merevisi 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada indikasi revisi itu hanya memasukkan metode Omnibus Law dalam Undang-Undang 12 itu. Sehingga ketika itu disahkan, maka secara formilnya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi ada sandaran hukumnya. Itu yang kita tadi sampaikan, kita menolak. Yang kedua adalah pertimbangan MK itu bahwa Undang-Undang 11 itu tidak dikenal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah itu undang-undang baru, undang-undang pencabutan, atau undang-undang perubahan. Nah, itu tadi kita sampaikan kepada pimpinan Komisi 9. Dan kemudian yang kedua adalah minta klaster ketenagakerjaan dikeluarkan. Apa dasarnya? Dasarnya putusan MK. MK menyatakan bahwa sudah terjadi percampuran undang-undang sejak dulu kala. Salah satu contoh adalah undang-undang pemilu. Tetapi satu materi muatan nggak dicampur-campur. Sehingga kalau Omnibus Law Cipta Kerja ini mau diteruskan, cukup saja ini menjadi undang-undang tentang kemudahan investasi. Ketenaga kerjaannya dikeluarkan, nanti dibuat undang-undang tenaga kerjaan satu materi muatan secara terpisah. Yang ketiga adalah mengenai Permen 02 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan pencairan JHT. DPR Komisi 9 sebagai mitra Kementerian Ketenagakerjaan sepakat dengan kita bahwa itu harus dikembalikan kepada aturan yang terdahulu. Nanti setelah mereka reses, mereka akan ada rapat dengan kementerian sebagai mitra kerjanya. Untuk saat ini tidak ada persidangan mengenai Undang-Undang 12 maupun Undang-Undang Cipta Kerja karena tanggal 18 Februari mereka reses 1 bulan sampai dengan Maret tanggal 16. Kira-kira seperti itu hasilnya tadi yang akan disampaikan pada teman-teman. Jadi perjuangan kita tetap harus rally panjang, kita harus tetap solid, kita harus tetap berjuang sampai dengan tuntutan kita dikabulkan. Yang pertama tolak revisi 12 2011, klaster ketenagakerjaan harus keluar, cabut Permenaker nomor 2 tahun 2022. Bang, ada tambahan nggak? Ya, saya sederhana aja. Kita meminta pemerintah untuk menghentikan pengurangan hak-hak buruh selama pandemi ini, karena ada beberapa sudah dikurangi melalui Omnibus Law, di antaranya mempermudah PHK, mengurangi pesangon, dan kemudian sekarang begitu udah kurang pesangon, mempermudah PHK, sekarang haknya untuk JHT juga dipersulit. Untuk itu kita meminta, tadi juga teman-teman sudah sampaikan, dan kita meminta pemerintah untuk menghentikan semua itu. Itu sebabnya juga kita meminta agar Omnibus Law mengeluarkan klaster ketenagakerjaan. Dan kemudian yang kedua tadi kita minta Permen 02 2022 agar dicabut. Terima kasih.
keluarga nomor 2 mereka akan nanti menyampaikan terlalu aja. Kalau untuk revisi belum ada persidangan karena mereka mau reses tanggal 14 sebulan. Saya mau ngomong nanti ada waktu lah. Ada waktu jadi. Ada waktu belum dibahas ya. Belum. 140 serikat pekerja, serikat buruh se-Indonesia bersatu bulan Maret turun dari pabriknya masing-masing. Kawan-kawan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Lem TV Bekasi di bawah ini. Jangan lupa ya. Lem TV berkat elemen rakyat. Lem TV berkat elemen rakyat.